Atas izin Allah hari ini saya pakai 7 bahasa. Bahasa Madura, bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Padang, bahasa Melayu, bahasa Ahe. Bahasa Ahe bisa saya Pak, bahasa Arab, bahasa Inggris, udah 8. Saya juga bisa bahasa Korea. Serius. Sarangeo. Rencana. Sama Pak. Bahasa semut. Pedeteng kalau bilis ya. Ada orang bisa bahasa semut, orang aku nggak ngerti Pak. Ya terserah dia lah. Ya terserah yang ngomong bahasa semut ya. Tampian percaya nggak Pak? Ada orang bisa bahasa semut Pak. Bisa ngomong sama semut bisa. Tapi ada orang yang ngaku Pak, ya terserah, itu hak dia Pak. Cuma mun bukan cek bagi kau ngoreng Pak. Lah teku ke TV, boy. Bersalawat kepada Nabi, ibu berwudu juga boleh, tanpa wudu juga boleh, karena salawat di dalam salat itu rukun salat. Kalau kita salat nggak ada salawatnya, salatnya batal. Di luar salat, salawat itu sunnah muakkadah, sunnah yang dikuatkan. Bahkan sebelum manusianya bersalawat, sebelum malaikat bersalawat, sebelum makhluk bersalawat, Allah terlebih dahulu yang bersalawat kepada Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana bi'ulumil ulama'il 'amilin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in hatta ila yaumiddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para alim, para ulama, para kiai, para tuan-tuan guru yang dirahmati Allah, para seluruh imam dan takmir masjid yang hadir bersama kita malam hari ini, terkhusus kepada guru kita bersama Kiai Haji Amrullah Fauzi, kemudian sahabat saya Ustadz Marzuki Ismail Marzuki, kemudian Ustadz Purijani. Mana? Orangnya mana? Serius namanya Purijani Pak. Kok kayak nama India Pak? Nah, asli namanya ya? Oh campur. India bagian selatan sampean. Bu. Ibu sehat semuanya Bu ya. Saya doakan yang hadir ini hutangnya lunas semuanya. Ini kelihatan banyak utang semua ini. Maka aminnya kencang sekali ini. Malam ini kita berbahagia karena nikmat besar yang selalu dilalaikan oleh kita ada 2. Nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhat wal farah. Ada 2 nikmat besar yang selalu dilalaikan oleh kita manusia. Setelah nikmat ini hilang, baru kita sadar dan menyadari bahwa itu penting dalam hidup kita. Yang pertama nikmat sehat, yang kedua kesempatan yang Allah berikan. Banyak orang yang sehat tapi tidak menyempatkan diri berbuat baik. Ketika kemudian datang sakit kepada dirinya, kemudian dia berkata dan berdoa kepada Allah, seandainya saya sehat ya Allah, pasti saya akan datang ke masjid. Seandainya saya sehat, pasti saya akan beramal salih. Seandainya saya sehat ya Allah, pasti saya akan melakukan kebaikan dan kebajikan. Hidupnya selalu penuh dengan seandainya, padahal sehat sudah lama dia rasakan dan kesempatan setelah Allah berikan kepada dirinya. Kesempatan dan kesehatan malam ini dan hadirnya kita bersama, dan saya dengar ada sahabat-sahabat umat hadir juga di antara kita.
Mudah-mudahan hadirnya kita ini menjadi salah satu sebab datangnya dan turunnya ampunan serta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga anak-anak kita jadi anak saleh dan salihah, istri kita menjadi istri yang salihah, suaminya menjadi suami yang salih, kemudian bermanfaat bagi agama, bangsa dan negara. Ibu, boleh saya tanya? Kalau boleh milih, mending suami mati duluan apa ibu? Kalau Kiai Amrullah pilih yang mana? Sama-sama, hidup bersama mati sama. Hidup bersama mati sama beda ya. Oh, mati wang sewang. Saya beda wang sewang itu, Bu. Kalau suruh milih, mending suami duluan apa ibu duluan? Ya, keding aki aja. Bini nak kaki je. Binempian nih. Pak, pilih Pak, beles Pak. Mending sampean meninggal duluan apa istri? Mending istri apa suami? Mending suami mati duluan, Bu. Karena biarpun hidup dengan istrinya, lama-lama mati juga dia, Bu. Perempuan ini kayak Amrullah. Salah satu keunikan perempuan menurut para ahli, kenapa rata-rata perempuan di dunia ini cerewet? Betul? Ya tak salah sekali Jana. Pak, istri sampean cerewet enggak? Cerewet enggak? Ki Amrullah, istri sampean satu hari berapa kali ngomel sama sampean? Tak pernah. Serius? Cek manis saya jawab. Cek mon pengabasan suami-suami takut istri iki makin mpian ini. Perempuan itu Pak, kenapa cerewet Pak? Karena menurut para ahli 20.000 kata berputar di kepala perempuan setiap hari. Dan itu kalau tidak dikeluarkan itu sakit kepalanya. Maka biasanya korban ibu-ibu kalau marah pasti antara dua, kalau bukan anak pasti suaminya. Kakek dia. Ceng mun sehari tak kikir kelakian, aduh ketel kabeh ngaraondi. Maka malam ini yuk kita ngaji bareng walaupun sebentar. Saya berterima kasih kepada sahabat dan teman-teman yang sudah mempertemukan saya dengan sahabat-sahabat lama saya, Kiai Amrullah, kemudian Ustadz Ismail dan beberapa ustadz yang lain yang saya lupa namanya. Walaupun hari ini izin Kiai Amrullah, mulai dari pagi sampai malam ini saya harus menghadiri 5 jadwal. Tadi pagi saya 2 tempat, kemudian sore tadi barusan juga baru pulang dari Polres Pontianak, dan malam ini diundang lagi ke sini. Capek. Secara manusianya ya saya manusia normal. Lelah iya. Tetapi kalau mengingat betapa perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak manusia ke jalan Allah, memperkenalkan mereka kepada akidah agar mereka menjadi manusia yang beriman kepada Allah, menebar dan menyebar kebaikan, rasa capek itu hilang. Di perjalanan pasti secara manusiawi saya merasa capek dan lelah, tapi ketika saya bertemu dengan jamaah, insya Allah rasa lelah itu hilang. Mudah-mudahan ini bagian dari doa ibu-ibu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bu, ibu, saya cerita pakai bahasa apa nanti? Hah? Bahasa Madura, ada Madura di sini. Coba nebede. Jawa ini kata nggih. Jawa ini wonten, Pak. Jawa Timur. Oh, aku tak Madura ya. Jawa Timur nyebrang sedikit ke belahan Madura, Madura kabeh berarti. Saya itu pernah punya cerita ibu-ibu Madura, Bu. Ada ibu-ibu Madura nggak bisa bahasa Indonesia, Pak. Dia ini paling ngeri kayak Amrullah kalau diajak ngomong bahasa Indonesia. Tapi suatu hari mau tahu mau dia harus bahasa Indonesia. Dia lagi jalan berangkat kerja. Tiba-tiba hujan. Karena hujan akhirnya mampir. Tempat dia mampir ternyata orang Melayu. Waduh, lebih bingung Maduran. Aduh,
Menteri tanya aki nang kau tuan rumah dia. Hari mau tanya aki nang kau tak tahu saya jawab dia. Akhirnya tuan rumah kebetulan berbahasa Melayu, yang ibu Madura tadi ditanya, mau kemana bu? Langsung neng astagfirullahaladzim. Cengkola tua menteri tanya aki, tanya aki. Ibu mau kemana? Sampai dibolak-balik sama yang ibu-ibu Melayu tadi. Dijawablah sama yang Madura, berbahasa Indonesia tapi gaya Madura. Ibu mau kemana bu? Mau berlaku bu. Alah aku ya. Tapi di Indonesia kan berlaku ibu. Mau kemana bu? Berlaku. Sama siapa bu? Bersatu. Maksudnya ketibik ya. Ya kan tidak salah toh. Salah apa punten? Tidak salah, cuma caranya yang beda. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kenapa kita berbahagia? Karena malam ini kita bersama-sama bersolawat kepada Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti bahwa kita mencintai Rasulullah, walaupun cinta kita tidak sehebat cintanya Rasulullah. Cinta kita adalah cinta yang biasa dibandingkan dengan rasa cintanya ke Nabi kepada kita umatnya. Maka mari kita belajar sedikit demi sedikit, perlahan demi perlahan, untuk mengingat betapa pentingnya kehidupan kita. Kalau seandainya tidak lahir Rasul sallallahu alaihi wasallam, niscaya kita yang ada di kampung ini tidak kenal Allah Tuhan kita. Tanpa Rasulullah kita tidak mengenal mana hak, mana yang batil. Tanpa Rasulullah kita tidak tahu mana benar, mana yang salah, mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang tidak. Maka nikmat besar yang harus kita syukuri kepada Allah, yang Allah sebutkan di dalam Quranul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Qul, sampaikan ya Rasulullah Muhammad, ya Rasulullah Muhammad, sampaikan kepada mereka, pedepak ke orang Kuala Dua, masjid napa? Masjid Darul Barakah, sampaikan Darul Karamah, sampaikan kepada mereka semuanya, bifadlillahi, karena fadilah dari Allah, wa birahmatihi, dan karena rahmat Allah. Fadilah yang pertama yang dimaksud oleh Allah, sebagaimana yang dijelaskan oleh sahabat Ibnu Abbas, fadilah pada ayat ini menunjukkan dinul Islam. Tanpa Islam kita tidak bisa mengenal Allah. Tanpa Islam kita tidak tahu mana baik, mana buruk, mana benar, mana salah, dan mana halal dan mana yang haram. Maka manusia diselamatkan oleh Allah dengan turunnya agama Islam sebagai fadilah yang pertama. Yang kedua, wa birahmatihi, karena rahmat Allah. Apa rahmat Allah? Rahmat Allah menurut Ibnu Abbas adalah lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah adalah rahmat bagi seluruh alam. Bu, ibu, apakah ibu punya rasa cinta? Apakah ibu punya rasa kasih sayang? Sebesar apa cinta ibu kepada suami? Nah, tak lebih bingung tibi. Pak, sebesar apa rasa cinta bapak kepada istri? Ustadz Puri, sampean masih cinta sama istri? Masih. Serius? Berapa persen cinta sampean? Bapak kepak. Jawab ke lu, berapa persen? Kare sangang polo. Kare sangang persen. Tinggal 90%. Cek ngomong apa kakek ya? Mampu de cinta sangang persen pada emas sangat karat. Cintanya kepada manusia itu bisa, istri bisa mengecewakan suami, suami bisa mengecewakan istri. Apakah ibu pernah mengecewakan suami? Pernah mengecewakan suami? Baik.
Suami sekarang pernahkah mengecewakan istri? Ya ring laki perwakan. Wajib sering. Non sekali dua kali bola lah. Udahlah sering lah tanah ngasap orang boleh kebidin aja. Pak, pernah minta maaf sama istri? Pernah minta maaf? Apa kesalahanmu? Apa salahnya sampean sama istri? Pola bini boleh. Manusia itu mencintai punya potensi dikecewakan. Suami punya potensi mengecewakan istri, istri pun juga punya potensi mengecewakan suami. Cintanya siapa yang tidak mungkin mengecewakan adalah cintanya Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW, pun cintanya Nabi kepada kita umatnya. Apakah Nabi pernah mengecewakan kita? Enggak. Kalau kita mengecewakan Nabi, boleh jadi itu keseringan. Maka malam ini kita belajar bagaimana sesungguhnya perjalanan kehidupan Nabi, berjuangnya Nabi, mengajarkan Islam kepada umat dan kaum muslimin, menuntun kita kepada jalan petunjuk dan cahaya dari Allah. Itu bukan persoalan gampang, Pak. Pertama yang memusuhi Nabi bukan orang lain, keluarga Nabi. Maka seandainya ada lembaga, ada pondok pesantren, ada masjid, kita saling tidak tegur sampah, bukan dengan orang lain, tetapi dengan orang-orang sekitar. Maka kata Allah, wa anzir ashiratakal aqrabin. Maka rendahkan sayapmu, rendahkan dirimu ya Rasulullah Muhammad. Kepada siapa? Orang-orang yang ada di sekitarmu. Karena perjuangan itu tidak mudah. Mengajarkan kebaikan dan kebenaran bukan persoalan gampang. Contoh yang paling konkret, contoh sing paling gampang mawon Pak. Kita sholat di masjid ini kan baik, ngajak orang sholawatan itu bagus. Tapi apakah responnya serta merta baik dan bagus? Belum tentu. Bangun madrasah itu bukan persoalan mudah. Berdarah-darah Ki Amrullah. Bangun pesantren Ki Amrullah itu tidak gampang dan tidak mudah. Tapi apakah serta-merta semuanya akan sama sepaham dengan Ki Amrullah? Enggak mungkin. Allah bertanya, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Hai Ki Amrullah, kata Allah, apakah anda menyangka setelah berkata amanna, aku beriman kepada Allah, engkau ditinggalkan begitu saja oleh Allah? Wahum la yuftanun, kamu belum diuji oleh Allah. Bangun pesantren belum diuji, bangun madrasah belum diuji, bangun masjid belum diuji, bangun majelis taklim belum diuji. Allah datangkan pelan-pelan ujian. Apakah setelah diuji kita ini bersyukur kepada Allah? Apakah setelah ujian malam ini kita bertambah yakin kepada Allah, makin cinta kepada Rasulullah, atau justru sebaliknya? Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa imma aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala akibaihi falan yadurrullaha syai'a. Jawaban Allah seperti itu. Muhammad Rasulullah itu sama dengan nabi-nabi terdahulu. Nabi Adam tadi, karena Ki Amrullah menyinggung kalau saya ini penutur sejarah, nabi itu jumlahnya ratusan ribu Pak, bukan 25. Nabi itu 124.000 jumlahnya. Yang jadi Rasul 313 saja. Yang jadi Nabi dan Rasul yang wajib diimani oleh kaum muslimin cuma 25. Nih, saya tanya ya. Loh, tako. Ya, saya tanya. Ini santri mana santri ini? Yang tukang gendang mana tadi? Mana yang tukang gendang tadi? Ya. Nabi Muhammad itu putranya siapa? Abdullah bin Abdul. Ayo yang santri depan. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin
bin Bapan oleh Kempang. Abdul Muthalib bin Hashim, Hashim bin Abdi Manaf, Abdi Manaf bin Qusay, Qusay bin Kilab, naik. Kalau dipersingkat lagi naik kepada Adnan. Adnan itu keturunannya dari Haidar. Haidar itu keturunannya Ismail. Ismail alaihissalam itu anaknya Ibrahim. Ibrahim itu anaknya Azar. Azar bin Nahur. Nahur bin Ra'u. Ra'u bin Falih. Falih bin Abir. Abir bin Nabi Salih. Nabi Salih alaihissalam bin Arfashad. Arfashad bin Syam. Sam bin Nabi Nuh. Nabi Nuh bin Lamih. Lamih bin Matus Salih. Matus Salih bin Nabi Idris. Nabi Idris bin Yarid. Yarid bin Mihlai. Mihlai bin Kinan. Kinan bin Ahnus atau Anwas. Anwas atau Ahnus bin Sis. Sis bin Nabi Allah Adam alaihissalam. Paham? Kalau dibaca semua nggak selesai ke amrullah. Saya potong saja biar jelas umat Islam nih. Apa hubungan Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim? Saya bacakan sejarah singkatnya. Biasanya saya sampaikan ini agak lama, malam ini singkat saja. Cengen pada lapar magi ulama. Nabi Ibrahim punya dua istri. Istri yang pertama bernama Sarah. Sarah perempuan dari Mesir. Tidak punya anak. Karena enggak punya anak, Sarah menawarkan kepada Ibrahim, apakah Ibrahim mau menikah lagi apa tidak? Hari bisa tiru ibu-ibu dina Pak. Nabi Ibrahim ketika menikahi Sarah nggak punya anak. Apa kata Sarah? Wahai suamiku Ibrahim, karena aku sangat mencintaimu karena Allah dan karena engkau adalah seorang nabi, aku khawatir tidak bisa memberikan keturunan kepadamu. Maukah engkau menikah lagi suamiku? Pola bedek yang merulai kinto macam kinto beda paling oleh dua hari racun. Apa jawaban Nabi Ibrahim? Wahai istriku Sarah, aku ini mencintaimu karena Allah. Apapun keadaanmu aku bisa menerima. Tapi kalau memang seandainya tujuanmu agar aku punya keturunan yang sama sebagai Nabi, aku terima, kata Ibrahim. Akhirnya Nabi Ibrahim menikah dengan perempuan berasal dari Palestina, namanya Hajar. Lahir seorang anak laki-laki bernama Ismail. Ismail itu dalam bahasa Ibrani, Pak, bukan bahasa Arab. Terambil dari kata sema dan el. Sema dalam bahasa Ibrani artinya mendengar. Dalam bahasa Ibrani kalau Allah itu el, maka Ismail menjadi anak yang patuh kepada perintah Allah karena selalu mendengar perintah Allah. Kemudian dari istri yang bernama Sarah, Ibrahim punya anak. Adiknya Ismail namanya Ishak. Ishak kemudian lama-lama punya keturunan. Keturunannya Ishak bernama Yakub. Saya jelasin sejarahnya singkat ini. Ahlan bek. Ahlan wa sahlan. Ishak punya anak Yakub. Ini untuk santri-santri, saya jelasin dulu paling singkat ini. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub ini diberi gelar oleh Allah Israel. Dalam bahasa Ibrani disebut Ezrael. Ezra artinya kekasih, El itu Allah, berarti Yakub adalah kekasih Allah. Yakub itu punya anak 12. Yusuf bersaudara, maka disebut Bani Israel. Salah satunya adalah saudara Yusuf yang bernama Lewi. Biar jelas silsilah Nabi, biar saya lurusin silsilahnya Nabi, biar nggak ada fitnah. Lewi punya anak namanya Imran. Imran punya anak namanya Musa. Musa punya adik namanya Harun. Saudaranya Yusuf yang lain bernama Yahuda. Yahuda itu punya anak keturunan sampai kepada Daud alaihi salatu wassalam. Daud punya anak namanya Sulaiman. Kalau di luar sana disebut the king of Salomo.
Sulaiman punya anak 2 tapi tidak jadi nabi, namanya Yarub'am dan Yarub'im. Turun keturunan ke bawah, punya anak namanya terus turun ke bawah, namanya Yosafat. Turun terus ke bawah, saya singkat saja. Punya anak namanya Imran, menikahi Hannah. Imran ini kemudian diabadikan oleh Allah menjadi nama surah dalam Quran, surah Ali Imran. Imran punya anak setelah menikah dengan Hannah, punya anak namanya Maria atau dikenal dengan Maryam, jadi nama surah Maryam. Maryam punya anak tapi tanpa menikah. Karena keajaiban dan mukjizat dari Allah, lahir seorang anak laki-laki bernama Isa bin Maryam. Ini kiai dari keturunan Ibrahim tapi dari sisi Ishaknya. Sementara dari sisi Ismail tidak ada satupun yang menjadi nabi kecuali hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian mengatakan Nabi Muhammad adalah generasi, kurang lebih generasi yang ke-60 dari nabi kepada Nabi Ismail. Apa yang perlu saya sampaikan malam ini? Apakah Ibrahim orang Arab? Bukan. Ibrahim bukan orang Arab. Ibrahim itu orang Irak. Kalau kita belajar sejarah dulu disebut dengan Babilonia atau disebut dengan Mesopotamia, yang hari ini dikenal dengan Irak. Kalau Ibrahim itu orang Arab, berarti orang Yahudi itu Arab semua. Dari mana kata Yahudi itu muncul? Dari namanya Yahuda tadi, abangnya Yusuf, saudara dengan datuknya Musa. Hari ini bangsa Yahudi tinggal 2 dari yang 12. Hanya keturunan Yahuda dan keturunannya Benjamin. Benjamin itu saudara bungsu. Lantas kaitan sejarahnya dengan Nabi apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi Isa itu satu datuk. Datuknya di mana? Ibrahim, yang sering disebut sebagai Abraham. Nabi itu orang mulia, lahir dari nasab dan keturunan yang mulia, maka Allah memuliakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita harus bergembira dengan lahirnya Nabi yang diyakini lahir tanggal 12 Rabiul Awal pada hari Itsnin? Karena Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi yang membawa rahmat, Nabi yang membawa kedamaian, Nabi yang mengejarkan keselamatan agar kita manusia ini selamat dari dunia dan akhirat, ikut perintah Allah, cinta kepada ajaran nabinya, dan senantiasa hormat di antara sesama hamba-hamba Allah. Makanya Bu, Ibu, pola lengan toke, cebit abit ki. Biasanya ceramah di sini berapa menit? 2 jam. Tak kurang abit. Cobit abit. Hari pura solo ambu ke. Cebit abit itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Aing apa nih? Air apa ini Bu? Serius Bu? Nggak boleh Bu. Saya pernah kejadian ceramah Pak, kuliah umum di salah satu universitas di Kepulauan Riau. Saya bilang sama panitia, Bang, nanti kalau di pertengahan ceramah takut suara serak, tolong bawakan air jahe. Panitianya jawab, siap Pak Kiai. Asik saya menyampaikan kajian sejarah, panitianya lupa, air jahe nggak datang-datang. Hanya saya panggil, Bang sini Bang. Ada apa Kiai? Air jahe saya mana? Siap Pak Kiai, 2 menit. 2 menit datang, saya nggak lihat itu jahe apa bukan. Langsung saya minum Pak, alhamdulillah rasa air lengkuas Pak. Harus laos Kiai. Sehingga ken konyi rekana. Aduh susah mau patemu ireng lagi benika. Bismillah aja tes lagi, bismillah.
Lopot. Beni arasa ceuilan Arya arasa inga konyi ngarai campur binakan Arya. Bu, Ibu, sering-seringlah bersolawat kepada Nabi. Bersolawat kepada Nabi. Ibu berwudu juga boleh, tanpa wudu juga boleh, karena solawat di dalam solat itu rukun solat. Kalau kita solat nggak ada solawatnya, solatnya batal. Di luar solat, solawat itu sunnah muakkadah, sunnah yang dikuatkan. Bahkan sebelum manusianya bersolawat, sebelum malaikat bersolawat, sebelum makhluk bersolawat, Allah terlebih dahulu yang bersolawat kepada Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah sudah menegaskan, Gusti Allah sampun ngendikan, Pak. Ini campur-campur saja bahasanya ini. Ini ada orang Sunda enggak? Ada orang Sunda tuh? Ayah, mana orang Sunda nak? Ayah Sunda tuh? Ayah? Oh, enten takok bedereng Sunda, takok teklero bu. Margana gula bani ke dari hikana ngaji neng Jababere, Pak. Saya lama ngaji di Jawa Barat, pun istri saya orang Jawa Barat. Serius. Jadi kalau beliau sampaikan tadi, atas izin Allah hari ini saya pakai 7 bahasa. Bahasa Madura, bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Padang, bahasa Melayu, bahasa Ahe. Bahasa Ahe bisa saya, Pak. Bahasa Arab, bahasa Inggris, udah 8. Saya juga bisa bahasa Korea. Serius. Sarangeo. Rencana. Sama, Pak. Bahasa semut. Pedeting kalau bilis ya. Ada orang bisa bahasa semut, orang aku nggak ngerti, Pak. Ya terserah dialah. Ya terserah yang ngomong bahasa semut ya. Tampian percaya nggak, Pak? Ada orang bisa bahasa semut, Pak. Bisa ngomong sama semut bisa. Tapi ada orang yang ngaku, Pak. Ya terserah, itu hak dia, Pak. Cuma mun bukan cek bagi ke orang, Pak. Lah teku ke TV, woi. Cek bagi ke orang. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena kita mencintai Nabi, kita mencintai Rasulullah, yuk kita ikuti sunnah Nabi. Apa yang dilakukan oleh Nabi, ibadahnya Nabi, akhlak Nabi, sifat Nabi, perbuatan Nabi, dan sopan santunnya Nabi. Yuk kita amalkan dalam hidup. Salah satu kesenangan Nabi adalah senang berbagi. Saya dengar sahabat-sahabat umat hadir malam ini. Saya sampaikan bahasa Nabi untuk sampean, untuk sahabat umat. Innallaha fi aunil abdi, maka kanal abdu fi auni akhihi. Allah itu pasti menolongmu selagi engkau masih mau menolong saudaramu. Kalau ada saudaramu yang kesulitan, datang bantu dia. Kalau ada saudaramu yang lapar, berikan makanan untuk dirinya. Karena itu adalah perilaku Nabi, perbuatan Nabi, akhlak dan sikap Nabi adalah senang membantu kepada sesama. Maka untuk teman-teman, ibu-ibu dan bapak-bapak yang senang berbagi, sesungguhnya dia sedang bermaulid dalam hidupnya. Bermaulid memang orang sering melakukan di bulan Rabiul Awal. Tapi bukankah setiap hari kita boleh bermaulid? Setiap hari kita boleh bermaulid, Bu. Caranya apa? Ada tetangga lewat, Bu, mau kemana, Bu? Mau ke pasar, sini, Bu. Saya ingat pesan Ustadz Zain, kalau bermaulid bisa setiap hari. Caranya apa? Berbagi makanan, sebagaimana Nabi senang berbagi. Niatkan dalam hati, ya Allah, memang bulan ini bukan bulan maulid, ya Allah, tapi Nabi mengajarkan senang berbagi, maka saya niatkan untuk bermaulid. Caranya berbagi. Kalau ketemu tetangga, tanya tetanggamu. Apa yang harus kita tanya dengan tetangga? Apakah hari ini Anda sehat? Kalau memang Anda hari ini tidak sehat, yuk, insya Allah saya punya obat untuk Anda. Tanya dengan tetanggamu, apakah tetanggamu hari ini sudah makan apa belum? Takut tersinggung, Ustadz? Enggak perlu ditanya sekalipun, cukup antarkan makanan kepada dirinya. Karena tetanggamu adalah saudara terdekat dalam hidupmu.
Kalau kita punya tetangga, kata Nabi, biar kita sama dengan yang dimaksud panitia ini, rasa syukur dengan kelahiran Nabi Muhammad, jadikan tauladan bagi umat yang berakhlak dan bermartabat. Akhlaknya Nabi akhlak yang indah. Nabi dibenci biasa saja. Nabi dimusuhin, apakah membalas permusuhan? Enggak. Maka Ki Amrullah juga harus sama. Kalau Ki Amrullah dimusuhin, apakah Ki Amrullah akan balas memusuhi? Enggak mungkin. Karena kita ini cinta Rasul, karena kita ini umatnya Rasulullah. Nabi dimusuhin, Nabi membalas dengan kebaikan-kebaikan. Nabi dicaci, Nabi membalas dengan kebaikan. Kalau ibu, bu, oh bu, mon beda tetangga na atungi ngan sampean, balesan apa bi sampean? Hah? Capih. Pak, kedi ngaki, per ngaki. Kalau ibu-ibu 3 orang sudah ngumpul, Pak, dunia kiamat, Pak. Perempuan itu biasanya kalau ngobrol yang nggak penting-penting amat, suaranya tinggi, Pak. Tapi kalau penting, suaranya mulai kecil. Anehnya makin kecil, suaranya makin paham. Dari mana, Bu? Dari sana. Ngapain, Bu? Enggak, belanja. Mampirlah sini. Iya kah? Ini ada makanan. Awalnya nawarin makanan, lama-lama ngomongin suami. Habis ngomongin suami, ngomongin mertua. Selesai ngomongin mertua, ngomongin tetangga. Habis ngomongin tetangga, ngomongin Ki Amrullah. Encang siapa nah? Ki Amrullah abini boleh. Jasa kasar. Semakin kecil suaranya makin paham. Iya tak. Iya kok cangsa. Oh kakek. Cakasan. Semakin kecil suaranya, gosipnya makin jelas. Kalau nggak penting-penting amat mas, suaranya masih tinggi. Bener kok? Biasa itu memang. Asal sudah masuk ke ranah mertua, matuana kaki dek remnor, yenje baik. Cangsa penuh. Iya pada makin matuana kakek. Mantona salah to eko. Makin kecil suaranya makin jelas gosipnya. Makanya mulai besok bu ganti kulil khair auliyasmut. Bicaralah yang baik-baik. Kalau nggak bisa bicara yang baik, diam saja. Karena diammu adalah ibadahmu. Kok bisa Ustadz? Daripada ngomong nyakitin orang. Kalau ada orang lain yang bicarakan keburukan seseorang di hadapan Nabi, langsung Nabi mengucapkan, jangan kau ceritakan keburukan orang lain. Sebab ketika engkau menceritakan keburukan mereka, pada saat itulah engkau juga jatuh dalam keburukan. Kalau ada orang yang sedang bermaksiat, kemudian kau bicarakan maksiatnya kepada orang lain, sesungguhnya pada saat itu pula engkau sedang bermaksiat kepada Allah. Kalau ada saudaramu yang sedang bermaksiat, tolong dia, doakan kepada Allah. Kalau bisa engkau cegah dengan tangannya. Enggak bisa cegah dengan tangannya, engkau tolak keburukannya, dan cukup engkau menolak dengan hatimu. Alangkah indahnya jika akhlak kehidupan kita para jamaah mencontoh akhlak dan keteladanan Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Nabi adalah panglima perang yang hebat ketika berada di medan perang. Tapi ketika kembali pulang di antara istri dan keluarga, Nabi adalah suami yang paling lembut. Ki Amrullah, apakah Anda suami yang romantis? Romantis? Bawa kalau tes kek. Panggil istri. Panggil istri. Kalau manggil istri panggil apa Kiai? Umi. Selain Umi? Hah? Yayang.
Aduh tak mampu mun ngarian. Arya mencoma praben lang-lang make sepolo abi ini mun ngaria. Ben ketemu ben praben pah yayang lagi. Iya kan? Saya ini suami paling baik kalau di rumah, Bu. Faham nggak bahasa saya? Saya ini suami paling baik kalau di rumah. Paham, Pak? Kita ini suami baik kalau di rumah. Oh, mau luar jauh lomper ke. Udah karena apa-apa lagi. Suatu hari saya dijebak sama istri. Ini serius nih Ki Amrullah, biar Ki Amrullah ini jadi pelajaran ini. Saya lagi nggak ada kegiatan dakwah, apalagi bulan ini, biiznillah, mohon doanya Kiai, mudah-mudahan saya sehat nih Kiai. Sampai Oktober itu saya nggak punya waktu istirahat dalam satu hari pun. Saya jalan sama istri di sebuah mall di Pontianak. Ya yang namanya suami itu kan pegang tangan istri. Tiba-tiba ada perempuan lewat. Istri saya kan umur 51. Yang lewat umur 21. Istri nanya, Bi, Abi lewat siapa yang barusan? Enggak. Padahal saya pura-pura. Dia sambil ajeling sekone, Pak. Aduh macam semuanya ya. Istri nanya, Bi, cantikan mana dia sama saya? Astaghfirullahaladzim, Mi. Bagaimana mungkin aku membandingkan kecantikanmu yang sesempurna ini? Kini ngaki kalau dah kita amarin dah. Saya tahu itu Kiai, istri jebak saya itu Kiai. Terus kenapa Umi bertanya seperti itu? Dia kan masih muda, nggak mungkin bisa dibandingkan dengan saya. Saya jawab sama istri saya, kalau yang barusan lewat itu cantiknya kelewatan nih. Kalau cantikmu sudah lewat, Cagel cepat pakai sampian. Iya ya kan Pak, yang lewat kan cantiknya kelewatan. Lah istri kita yang umurnya 60, 70, me pagi kok caratin Pak, cengki gila kali dua Pak, mesem letak lebur. Makanya jawab saja yang sederhana, nggak usah khawatir. Dia memang cantiknya kelewatan, tapi cantikmu sudah lewat. Marah apa mika kena? Allahumma sholli ala Muhammad. Saya bingung, ya Allah tolong tunjukin saya, ya Allah mau jawab apa sama istri, ya Allah. Istri saya tanya lagi, Bi serius? Iya saya serius. Cantikan mana saya sama dia? Saya jawab, kalau saya jawab cantikan yang lewat, nanti istri pasti marah. Kalau saya jawab istri saya lebih cantik, saya dibilangnya bohong. Akhirnya saya bilang, Umi lebih cantik dari dia. Bohong. Aduh tala ongkuan dia. Ya udah saya putar, cantikan dia dari Umi. Dasar buaya. Serba salah kalau depan perempuan Kiai. Ngomong jujur salah, apalagi bohong. Karena di dunia perempuan itu cuma satu. Perempuan gak kenal dalil. Sealim apapun Ki Amrullah, sebanyak apapun dalil fikihnya untuk istri, jawaban istri cuma satu, pokoknya. Betul Bu? Istri saya bilang dasar buaya. Saya jawab, emang Umi pikir buaya jantan semua? Kan betina juga banyak buaya Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau rumah tanggamu contoh Nabi, aman. Nabi tidak melihat kekurangan istri, tapi Nabi selalu memperlihatkan kelebihan istri. Walaupun makanan Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, suatu masa Aisyah terburu-buru memasakkan untuk Nabi, dan Nabi datangnya juga tidak memberikan kabar. Ternyata makanan yang dimasak Aisyah itu acen. Ketika dimakan oleh Nabi, Nabi tersenyum. Ketika Nabi kaget dengan makanan Aisyah yang asin, Nabi tersenyum. Apa kata Aisyah? Ya Rasulullah,
bagaimana dengan masakan saya? Enak, kata Nabi. Enggak keasinan? Enggak lah, enak aja, kan ada kamu, kata Rasulullah. Besok Pak, kalau istrimu masak keasinan, cek pas kayak kakan tibi. Puji istrimu. Kenapa asin? Mungkin dia terlewat mencintaimu ketika engkau datang terburu-buru hingga hatinya merasa dag-digduk karena suami terkasihnya datang. Istri juga seperti itu sikapnya. Cengpang ketemu benlaki apa alis atau di situ. Jadi mau berkekak. Ya Allah, Kiamrullah, di Kalbar saya dikenal sebagai singa podium, itu di panggung. Siapa yang datang? Gezen Musin. Oh, singa podium Kalimantan Barat, itu di panggung. Kalau pulang ke rumah di depan pagar saya jadi kucing Anggora. Kok bisa? Saya hebat, kata istri. Tapi ternyata auman istri saya lebih hebat. Didimap, hei. Sambil melerok, Pak. Minta tak, kok makin macan, Pak. Kita ini cenderung selalu melihat kekurangan istri, istri selalu melihat kekurangan suami. Hei, perempuan-perempuan solihah, jangan bandingkan harta suamimu dengan harta orang lain. Sebab suamimu bersusah payah mencari rezeki Allah yang halal, bukan yang haram. Walaupun banyak suamimu tidak tertarik karena dia ingin harta yang dibawa ke rumah adalah harta yang halal agar rumah tangganya bahagia dan timbul barokah dalam kehidupannya. Betul, Pak? Maka suami, belajarlah berterima kasih atas masakan istrimu. Jangan bandingkan masakan istrimu. Ingat, seenak apapun makanan di luar sana, Pak, seenak apapun makanan yang di luar sana dijual itu, walaupun betul-betul enak, dasarnya bukan karena kasih sayang, dasarnya adalah keuntungan. Tapi ketika istrimu memasak, walaupun rasanya tidak enak, dia bukan setengah mencari keuntungan, tapi ingin menunjukkan kasih sayang kepadamu. Sama dengan istri, wahai istri salihah, jangan lagi kau bandingkan rezeki yang berupa belanja dari tangan suamimu dibandingkan dengan tetanggamu. Suamimu berusaha semaksimal mungkin, panas dia tidak peduli, hujan dia juga tidak peduli. Yang diperdulikan cuma satu, bagaimana membahagiakan anak dengan istri di rumahnya. Apa alasan perempuan tidak berterima kasih terhadap rezeki yang datang dari Allah melalui tangan suami? Bukankah Allah menjagamu melalui suamimu? Maka berterima kasihlah kepada Allah dan pandai-pandailah mengucapkan kata terima kasih kepada suami yang telah mencarikanmu rezeki. Juga sebegitu juga dengan suami. Perempuan mana di dunia ini yang mau mendampingimu puluhan tahun dengan segenap kekurangan yang engkau miliki? Perempuan mana yang mau memasakimu sampai 20 tahun? Perempuan mana yang tahan dengan dirimu yang hampir setiap hari memarahi istrimu? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zayyinu manazilakum bis-shalah wa tilawatil Qur'an. Hiasi rumah tanggamu. Pertama, jangan lupa salat. Yang kedua, baca Quran. Agar hatimu aman, tentram, perbanyaklah sujud kepada Allah. Salatmu menentukan hidupmu, menentukan rezekimu, menentukan kematianmu, dan menentukan masa depanmu kelak di akhirat. Oleh karenanya para jamaah, para ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini sudah berapa jam saya ceramah? Jangan lama-lama ya. Oh, mulai besok kalau bangun tidur, biasakan menyiapkan kopi untuk suami. Itu hal sederhana. Kalau suamimu belum bangun, bangunkan dia untuk sholat subuh. Pak, kalau biasa bangunkan istri pakai apa, Pak?
Ini paling dekat. Ke Ismail. Ke Ismail. Kalau bangunkan istri gimana? Ustaz Ismail. Bangun sayang. Aduh, lah pada dia mager ya kah? Malah yang sayangan tok. Saya kasih cara yang paling mudah bangunkan istri, Pak. Sebelum istri Bapak bangun, istri Pak ya, peluk dari belakang dan ucapkan kata bangun cantik. Serius? Waduh, cak lah tua. Abayan aja, Pak. Daripada ngucap cantik ke binin orang, salkem lagi, Pak. Entari binin nah. Nih, Ki Amrullah. Bini senomor berapa galur ya? Berapa Kiai? Satu Kiai. Tamatnya percaya saya. Ini wajahnya mengecewakan ini. Nggak serius nih, Bu. Ini salah satu trik, Pak. Bangunkan istri sayang, bangun sayang, sudah subuh. Nanti kan bangun istrinya. Ampo keban soko, Pak. Joko, iku. Pangerok paden kerbui kaki. Aja, Pak. Bangunkan dia dengan kasih sayang. Mungkin istrimu itu kesiangan karena dia lelah dan capek siang hari mengurus anak-anakmu di rumah. Kalau istrimu capek di rumah, berarti pahalanya besar. Karena dia sedang mempertahankan bagaimana rumah tangga sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya. Maka di hari yang mulia, di malam yang mulia ini, karena kita sedang mengingat dan mengenang lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari seorang ulama yang bernama Imam Al-Hafidh As-Suyuti ditanya, "Ya Imam Suyuti, kenapa orang itu bermaulid dan maulid itu apa?" Imam Suyuti menjawab, "Al-jawabu indi." Jawaban menurutku adalah bahwa awal mula maulid itu dilakukan alladzi huwa ijtima'un nas wa qira'atu ma tayassara minal Qur'an wal akhbarul waridati fi mabda'i amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Awal mula maulid itu, kata Imam Suyuti, dulu banyak orang-orang berkumpul di satu tempat dan majlis, dibacakanlah ayat-ayat Quran, kemudian diceritakan sirah nabawiyah, sejarah lahirnya Nabi, hidupnya Nabi, perjuangan Nabi hingga wafatnya Nabi, agar semuanya menjadi pelajaran penting bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar senantiasa Nabi menjadi tauladan, menjadi contoh. Kalau mau jadi suami yang baik, contohlah Nabi. Kalau mau jadi pemimpin, contohlah Nabi. Kalau mau jadi penguasa, belajarlah kepada Nabi ketika memerintah. Kalau mau jadi orang baik di antara umat, contohlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mencontoh Nabi adalah sosok yang paling sempurna, sosok yang paling ideal. Maka ketika mencontoh Nabi, hidup kita aman, hidup kita tentram, hidup kita bahagia. Allah dekatkan kebahagiaan dan Allah jauhkan kita dari musibah. Senang-senanglah bersalawat. Salawat yang ibu baca akan Allah terima dan Allah sampaikan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Setiap ibu baca satu salawat, Allah balas 10. Yang baca 10, Allah balas 100. Yang membaca 100, Allah membalas 1000. Yang membaca 1000, Allah membalas 10.000. Begitulah seterusnya. Kadangkala kita ini terlalu banyak menghabiskan waktu kepada hal yang tidak manfaat. Kita duduk di depan televisi bisa bertahan antara 2 dan 3 jam. Tapi mampukah dan maukah kita bersalawat kepada Nabi walaupun itu hanya sekedar setengah jam? Mari kita belajar pelan-pelan di rumah sambil mendidik anak, sambil menidurkan anak. Didik anak kita dengan bacaan-bacaan salawat. Seperti Allahumma sholli ala Muhammad boleh, Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad boleh, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad boleh. Sholawat apapun boleh, karena insya Allah semuanya akan tersambung langsung kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada bagian akhir, bapak-bapak sekalian dirahmati Allah, agar rumah tangga kita bahagia, agar kehidupan kita sempurna,
contoh Nabi, apa sikap Nabi. Allah gambarkan dalam Quran, wa ibadur rahmani alladzina yamsuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Orang-orang yang hatinya penuh kebaikan, orang-orang yang hatinya penuh kelembutan. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau berjalan di atas muka bumi, dia berjalan penuh dengan ketundukan kepada Allah. Nabi tidak pernah sombong. Nabi menghilangkan sifat sombongnya. Walaupun Nabi makhluk paling mulia, tetapi Nabi selalu menghargai dan menghormati orang-orang yang ada di sekitarnya. Siapapun dia, yang datang pejabat Nabi hargai, yang datang orang biasa Nabi hargai, yang datang raja-raja di sekitar Arab Nabi hormati, orang biasa yang datang sekalipun Nabi hormati. Kenapa? Hatinya Nabi hati yang lembut, hati yang penuh dengan kebaikan. Dan ketika itu, wa idza khatabakumul jahiluna qalu salama. Ketika ada orang-orang bodoh mencaci Nabi Muhammad, apakah Nabi malas mencaci? Nabi tidak membalas, tapi Nabi membalas, wa qalu salama. Nabi menjawab dengan jawaban yang indah. Yang caci maki, Nabi jawab dengan balasan terbaik. Yang menghujat Nabi, Nabi balas dengan balasan terbaiknya. Oleh karenanya para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sebagai apa? Sebagai penutup dari apa yang saya sampaikan malam hari ini, mari di bulan Rabiul Awal, sebagaimana yang disebutkan oleh beberapa guru-guru mulia kita. Pertama, perbanyaklah beristighfar kepada Allah. Yang kedua, perbanyaklah bersolawat. Yang ketiga, banyak-banyaklah sedekah. Sedekah nggak perlu nunggu banyak, walaupun sedikit, yang penting mau. Ustadz Puri sebagai contoh paling mudah, memberi itu cukup waktu kita punya sedikit. Sebab nanti kalau banyak, yakin sulit kita keluarkan. Kalau Ustadz Puri punya uang 10.000, dibagi 2 jadi berapa? 5.000. Mau berbagi? Mau. Kalau 100.000 bagi 2, 50. Masih mau berbagi? Sudah sulit. Kalau punya uang 1 juta bagi 2, 500.000 masih mau berbagi? Sulit. Maka sebaiknya waktu uangnya sedikit, cepat-cepat berbagi. Kalau punya 5.000 bagi 2. Sebab kalau uangnya jadi 100.000, nggak mungkin dibagi 2. Itu amal yang paling mudah. Jangan menunggu bacaan Qur'annya banyak. Baca Qur'an itu paling gampang, bisa khatam dalam 1 bulan. Caranya bagi waktu. 1 hari bisa 1 juz. Tidak mungkin dibaca langsung kecuali santri. Caranya apa? Bagi 5 waktu. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, 5 waktu. Cukup 2 lembar, berarti 1 hari 1 juz. Saya menerapkan itu dengan anak-anak. Anak-anak saya tidak saya wajibkan baca langsung 1 juz, enggak. Cukup membaca 2 lembar, maka 1 hari 1 juz, 1 bulan insya Allah khatam Quran. Gampang, tidak sulit, mudah dilakukan. Cuma kita hanya yang kurang niat. Pak, kalau main gaplek berapa jam? Tak balik-balik ini. Berapa jam main gaplek, Pak? Minimal 3 jam. Kalau Bapak ambil Quran, baca Quran 3 jam, udah berapa juz? Jangan ambil 3 juz. Bagi lagi waktunya 1 jam. Kalau kelamaan setengah jam. Setengah jam sampean baca Quran tartil itu 2 juz. Atau paling ya sekurang-kurangnya 1 juz. Insya Allah hidup barokah, rezeki mengalir lancar. Rezeki itu Allah yang urus. Pekerjaan kita hanya ikhtiar, hasilnya Allah yang menentukan. Jangan pernah ragu akan hal itu. Insya Allah hidupnya bahagia, rezekinya berkah, lancar mengalir, anaknya jadi anak solih dan solihah. Itulah kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar menjadi ingatan bagi kita dan kemudian bisa kita amalkan dalam kehidupan, kemudian kita teruskan, dan ini insya Allah akan menjadi kebaikan-kebaikan bagi kita hingga nanti menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih untuk waktunya.
khususnya panitia yang sudah bersusah payah mempertemukan saya dengan para jamaah. Sebenarnya ingin saya berlama-lama, tetapi maaf karena besok pagi saya harus ceramah di Masjid Al-Falah. Al-Falah yang di dekat bandara itu ya. Saya pagi itu jam 8 dan acaranya nggak pakai kata sambutan. Besok pagi karena habis dari Al-Falah saya cuma ceramah sekitar 30 menit karena saya harus berangkat ke Sungai Rengas. Sungai Rengas itu pun saya minta patwal pengawalan dari kepolisian biar cepat. Selepas itu saya minta pengawalan lagi, bukan apa-apa biar waktunya cepat, karena besok masih ada 4 jadwal dalam 1 hari yang harus saya selesaikan. Saya tawarkan kepada jamaah, Pak, jangan undang saya lagi, Pak. Kasih kesempatan ustadz-ustadz yang lain. Nanti dikirain saya ini ustadz yang kemaruk. Jangan dikira, oh khawatir orang ngira saya ini ustadz yang nyari-nyari jadwal. Enggak. Saya sampaikan silahkan cari kiai, banyak kiai, silahkan cari ustadz, banyak ustadz. Saya nggak pengen waktunya para jamaah yang datang cuma saya nggak mau. Karena ustadz di Kalbar ini banyak berkualitas, Pak, banyak yang alim, banyak yang pintar, banyak yang cerdas. Silahkan cari ustadz-ustadz yang lain. Saya bukan nggak mau, cuma biar sama-sama terbagi. Nah ini Pak, hari Sorambuongku, Pak Buri, besok-besok kalau ngundang silakan ngundang yang lain, Ustadz ya. Jadi biar terbagi gitu. Ustadz di Kalbar kan banyak, ya, ya tapi pandai-pandailah, ya. Lagi bah kena kesa pantung datuk banget cok atokar, bahaya itu Pak. Nyareh sekiranya umat penika bisa engak ke Allah ben bisa menjadi panutan-panutan di antara kita, sebagaimana kita ini mengikuti akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih dan mohon maaf jika benar itu pasti datangnya dari Allah, dan jika salah itu pasti karena kesalahan kita semuanya. Dan biasanya kalau orang Madura, Pak, biasanya menurut Madura kan ampau bedaan, Pak. Napa? Cecen repu tade, Pak. Beda, Pak. Alhamdulillah. Margana gula menikah ngibe songkok saya semua aja, Pak. Makanya saya bawa songkok agak besar nih, Bu, muatnya agak banyak ini. Biasa nareng maturkan songkok teki kasa. Saya teki sebitok kasa. Kisah songkok khusus Moloden, Pak. Luar Moloden tak yang kui kisah. Nah, tadi para ibu, para bapak, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Ustadz Purijani, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Ibu-ibu, Bu, Ibu, terus solawatan ya. Di rumah tetap solawatan. Biarpun sambil ngomel, solawatan gak masalah. Sambil kikir, sambil solawatan. Sambil ngocek cabih, asalawadan pada. Oleh ganjaran, pada. Semakin asalawadan, jen ekocek cabina, jen pedis lagi, Bu. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.